Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babun bab fi ghusl mayit, di dalam memandikan mayit. Haddatsana Yahya ibnu Yahya akhbarana Yazid ibnu Zuraid an Ayyub an Muhammad ibnu Sirina an Ummi Atiyah. Qalat, berkata siapa Ummi Atiyah, dakhala masuk alaina atas kami sapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu, sedangkan kami nagsilu, hendak memandikan kami ibnatahu, pada anak perempuannya Nabi, yaitu yang bernama Zainab. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, ihsilnaha, memandikanlah kalian perempuan, ha, pada ibnatah, pada anak perempuan, salasan 3 kali, atau khomsan 5 kali, atau aksaro, lebih banyak, min zalika, dari demikian itu 5. In ra'aitunna, jika berpendapat kalian, zalika, pada demikian itu mandi. Jadi ketika kami akan memandikan Zainab, Nabi masuk dan memberikan arahan kepada kami, yaitu Nabi bersabda agar kalian supaya memandikan anak tersebut sebanyak 3 kali, atau 5 kali, atau lebih dari 5. Itu jika kalian berpendapat perlu. Jadi in ra'aitunna dzalik, maksudnya jikalau kalian berpendapat perlu lebih dari 5, ya silakan, tidak apa-apa dibasuh lebih dari 5, dengan syarat yang penting hitungannya ganjil. Dimandikan bimain, dengan air, wasidrin, dan daun bidara. Dimandikannya dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Adapun dicampur dengan daun bidara, ini adalah bukan kewajiban yang mutlak. Kalau tidak ada daun bidara, ya tidak usah pakai daun yang lain. Tidak perlu mencari daun yang lainnya. Ini disunahkan supaya memakai daun bidara, yang tujuannya agar jenazah itu keset. Apa itu keset? Nah, tidak licin, dan juga agar tidak bau. Jadi memang kewajiban orang iman ketika ada saudaranya meninggal, maka tugas kita adalah merambutnya. Yang pertama yaitu dengan cara memandikan dulu. Kita mandikan jenazah tersebut. Adapun memandikannya yaitu dengan cara syaratnya, yaitu kalau bisa pertama keluarganya terlebih dahulu. Kalau keluarganya tidak bisa, maka supaya sesama. Kalau mayitnya perempuan, ya yang memandikan perempuan. Kalau yang mati laki-laki, ya supaya yang memandikan laki-laki. Padahal ini adalah anak perempuannya Nabi. Anak perempuannya Nabi. Namun Nabi menyuruh orang-orang perempuan untuk memandikannya. Jadi kalian, wahai perempuan, kalau mau memandikan anak saya, yaitu supaya dibasuh 3 kali. Adapun prakteknya, yaitu dengan cara basuh kanannya dulu. Basuh anggota kanannya dulu. Adapun kalau basuh anggota kanan, berarti badannya dipinggirkan ke kiri. Jadi dimiringkan ke kiri. Nah, kemudian setelah diberikan ke kiri, yang pertama adalah anggota tubuhnya terlebih dahulu. Anggota tubuhnya dibasuh dengan daun bidara tadi, dan juga setelah setelah bersih semua, kemudian dibasuh semuanya, yang kanan terlebih dahulu. Setelah kanan kemudian dibalikan lagi, nah, kemudian ke kiri. Setelah kirinya sudah, kemudian dikembalikan lagi ke kanan. Nah, ini baru dihitung 1. Setelah kanan basuh semuanya dengan daun bidara tadi dan juga air, kemudian dicampur daun bidara, kemudian dibalikkan ke kiri,
mayitnya, siram semua itu, kemudian diberikan ke kanan, itu baru hitung satu. Jadi sudah kanan dan kiri, itu baru hitung satu. Sampai sekiranya cukup. Kalau 3 kali sudah cukup, ya sudah 3 saja. Tidak usah memperbanyak sampai 5 atau 7. Kalau mungkin 3 kurang, ya silahkan 5, atau mungkin lebih, 7, 9, silahkan. Yang penting hitungannya ganjil. Wajah dan menjadikanlah kalian fil akhirah, di dalam yang terakhir, kafuron pada kafur, atau syai'an sesuatu, min kafurin dari kafur. Jadikanlah basuhan yang terakhir, yaitu air yang dicampur dengan kafur. Kalau dulu kafur, saudara, itu adalah nama daun, daun kapur. Namun sekarang tidak ada, maka dikiaskan ya seperti kapur-kapur sekarang itu, kapur barus. Adapun sebelum dicampur dengan air, maka harus dihancurkan terlebih dahulu. Tidak kemudian gede-gede, brondol-brondol, segede batu langsung dicemplungkan, malah kotor semua nanti. Nah, dihaluskan dulu. Jadi kapurnya itu dihaluskan dulu, dicampurkan air, kemudian barulah terakhir, basuhan yang terakhir, basuhan yang ketiga atau basuhan yang kelima, nah itu barulah disiramkan dengan air yang dicampur dengan air kafur. Itu dengan tujuan agar mayit itu keset, tidak licin, dan juga agar mayit tidak bau. Faida faragtunna, maka ketika telah selesai kalian, selesai dari memandikan, fa'adzinnani, maka memberitahulah kalian ni padaku. Nanti kalau kalian sudah memandikan anak saya, maka kalian beritahu saya. Nah, berarti Nabi tidak ikut. Jadi kalau misalkan istri kita atau mungkin anak kita yang beda kelamin, nah, kita serahkan kepada yang sesama. Kemudian kita tidak boleh ikut di situ. Nah, Nabi pun tidak ikut di situ. Nanti kalau kalian sudah selesai, nah nanti kalian datang ke saya ya, beritahu saya. Falamma farugna, maka ketika telah selesai kami perempuan, azannahu, maka memberitahu kami pada Nabi, fa'alqa, maka menjatuhkan atau memberikan siapa Nabi, ilaina, pada kami, hakwah, pada kainnya Nabi. Ternyata benar, setelah kami selesai memandikan mayit, maka kami memberitahu kepada Nabi, wahai Nabi, ini mayitnya sudah selesai dimandikan. Nah, setelah itu Nabi memberikan mereka kainnya Nabi, hakwah. Hakwah itu adalah kain yang biasa digunakan baju oleh Nabi. Nah, itu diberikan kepada mereka perempuan. Kemudian faqala, maka bersabda siapa Nabi, ashirnaha, membungkuslah kalian, pada anak, iyahu, pada kain. Diberikan kain oleh Nabi, silakan ini kain kamu pakai, digunakan untuk membungkus mayit tersebut. Artinya kain tersebut dibuat untuk kain kafan, dibungkus. Dan yang bungkus pun juga perempuan. Nah, di sini Nabi menyuruh perempuannya, silakan dibungkus. Nabi tidak ikut-ikut di situ. Hadatsana Yahya ibnu Yahya akhbarana Yazid ibnu Zurai an Ayyub an Muhammad ibnu Sirina an Hafsah binti Sirina an Ummi Atiyah qalat, berkata siapa Ummi Atiyah, masyaqnaha, dan menyisiri kami, pada Zainab, anaknya Nabi tadi. Kemudian kami sanggul. Nah, jadi setelah disisiri, kemudian disanggul, dijadikan gulungan. Salah satu kurun, pada 3 gulungan. Jadi sebelum dikafani, maka sunahnya kalau itu perempuan, rambutnya supaya disanggul menjadi 3 bagian. Prakteknya 1 gulungan
di pas ubun-ubun, kemudian yang 2 sanggulan lagi yaitu pas di kedua tanduknya. Nah, saya praktekkan. Nah, jadi begini. Satu sanggulan itu di pas ubun-ubun. Mulai dari depan sini rambutnya, kemudian disisirkan dulu terutama. Nah, setelah itu digulung, dikumpulkan jadi satu di sini, di ubun-ubun. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian yang belakang itu nanti dibelah jadi 2. Yang kanan digulung, kemudian ditaruh di samping sini. Dan juga yang kiri digulung, ditaruh di sini. 1, 2, 3. Pas. Nah, 3 gulungan. Atau kalau di hadis lain itu dijelaskan ada yang prakteknya seperti ini. Jadi rambutnya dibelah menjadi 2. Dibelah menjadi 2. Yang depan sini dikumpulkan menjadi di tengah. Kemudian yang satu lagi dikumpulkan menjadi tengah. Menjadi di tanduk sini. Jadi 2 tanduk. Jadi 2 tanduk. Kemudian yang belakang dikumpulkan, kemudian disanggulkan di bawahnya sini. Nah, itu silakan. Ada 2 prakteknya. Gak apa-apa seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, saya pakai lagi. Tuh, jadi sebelum dikafani, nah, itu disanggul dulu. Jadi prakteknya untuk meramut mayit, untuk memandikan mayit, yang pertama sebelum kita mandikan luarnya, nah ini kita bersihkan dalamnya dulu. Jadi dibersihkan di sini baik dalamnya maupun luarnya. Praktek membersihkan dalamnya yaitu dengan cara mayit tersebut kita pangku. Nah, kemudian kan mayit keadaannya kan sangat lemas itu. Nah, kemudian ada satu orang yang lambungnya itu diporoti. Kemudian ada satunya lagi yang membersihkan di bagian duburnya. Nah, di bagian duburnya. Itu jadi membersihkan baik dalamnya maupun luarnya. Yang pertama dalamnya dulu, mayitnya keadaan dipangku gini, kemudian lambungnya diporoti supaya kotoran-kotoran yang ada di dalam keluar. Setelah keluar, kemudian ada yang membersihkan bagian duburnya itu, dibersihkan bagian dalamnya. Nah, setelah bagian dalam semua keluar bersih, barulah dibasuh bagian luarnya. Adapun prakteknya, ya mulai dari misalkan 3 kali nih, pakai yang 3 kali. Maka basuhan yang pertama yaitu kanannya terlebih dahulu. Kita bengkokkan itu mayit ke kiri, kemudian kita basuh anggota wudunya. Silakan mulai dari kepala, tangan, kemudian kaki, kemudian kita ratakan. Setelah sudah rata yang kanan, balik ke kiri. Sama seperti tadi kita ratakan. Bagian wudunya dulu, kemudian kita ratakan semuanya. Barulah dihitung 1. Yang kedua sama seperti itu, kanan kiri dengan air yang dicampur daun bidara. Kemudian yang ketiga terakhir adalah air yang dicampur dengan kafur yang sudah dihancurkan. Setelah dibersihkan, kemudian kita, kalau itu perempuan disanggul, kalau laki-laki tidak perlu, apalagi yang tidak punya rambut. Nah, lebih enak lagi tuh, tidak perlu disanggul. Nah, kemudian setelah itu dikafani, baru dibungkus dengan kain kafan. Itu. Jadi pertama adalah memandikan mayit terlebih dahulu. Babun bab yubda'u dimulai bimaya minil mayit, dengan beberapa arah kanannya mayit. Jadi yang pertama kali dibasuh itu adalah sebelah kanannya. Nah, ini hadisnya. Hadatsana Ali bin Abdullah, hadatsana Ismail ibnu Ibrahim, hadatsana Khalid an Hafsah binti Sirin an Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata siapa? Ummi Atiyah. Qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ghusli natihi, di dalam memandikan anak perempuannya Nabi. Artinya Nabi memberikan arahan kepada kami perempuan di dalam memandikan anak perempuannya Nabi. Nabi memberikan arahan kepada Ummi Atiyah dan juga perempuan yang lain, yaitu ibda'na, memulailah kalian perempuan, biyama miniha, dengan sebelah kanannya anak, wa mawadi'i, dan beberapa tempat wudu, bimawadi'il wudu,
dan beberapa tempat wudu minha dari anak. Kalian supaya basuhlah, mulailah yang terlebih dulu adalah tempat-tempat bagian wudu. Tempat-tempat bagian wudu kita bersihkan, kemudian kita basuh keseluruhan badan dengan cara yang kanan terlebih dahulu, kemudian yang kiri. Jadi prakteknya adalah kanan terlebih dahulu, kemudian kirinya. Babu majah, babnya apa yang datang fi miski, di dalam minyak misk, lil mayiti, untuk mayit. Memberikan minyak misk kepada mayit. Jadi sebelum dikafani atau setelah dikafani diberikan minyak wangi. Nah, karena minyak wangi di zaman Nabi yang paling wangi adalah ya ini minyak misk. Hadatsana Mahmud ibnu Ghailan, hadatsana Abu Dawud wa Syababah, qala keduanya Abu Dawud dan Syababah. Hadatsana Syu'bah an Khulaidi ibni Ja'far, sami'a mendengar dia pada Abu Nadroh, yuhadisu bercerita siapa Abu Nadroh, an Abi Sa'id al-Khudri, qala berkata siapa Abi Sa'id, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atayabut tib, adapun lebih wanginya minyak wangi, iku al-misku, mis. Di minyak wangi, di antara minyak wangi yang paling wangi adalah minyak mis di zaman Nabi. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwa jika memberi minyak wangi kepada mayit, maka berilah minyak wangi yang paling wangi. Dan diperbolehkannya memberikan minyak wangi kepada mayit. Jadi memberikan minyak wangi kepada mayit boleh, silakan. Dan kalau memberikan itu disunahkan supaya memberi minyak wangi yang paling wangi, yang paling wangi. Babu ma, babnya apa-apa yustahabu yang disenangi apa ma minal akfan, dari beberapa kain kafan. Kain kafan yaitu kain yang digunakan untuk membungkusi jenazah. Nah, ini kain yang seperti apa yang paling disenangi untuk membungkus mayit? Hadatsana Qutaibah, hadatsana Bishr ibnu Mufaddal, an Abdillah ibni Utsman ibnu Husaim, an Sa'id ibnu Jubair, an ibni Abbas. Qala berkata siapa ibni Abbas? Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, albasu, memakailah kalian, min siabikum, dari pakaian kalian, al-bayadho, yang putih. Sebab fa'innaha, maka sesungguhnya pakaian putih, iku min khairi siyabikum, dari sebaik-baiknya pakaian kalian. Nabi bersabda, kalian supaya pakailah pakaian yang berwarna putih. Sebab pakaian yang berwarna putih itu adalah sebaik-baiknya pakaian. Nah, ya minimal seperti Mas Isan inilah. Nah, jadi pakaian yang paling baik itu adalah pakaian yang berwarna putih. Adapun yang lainnya ya silakan, silakan pakai pakaian yang berwarna-warni ya, dengan syarat ya sesuai kombinasi atas bawah itu sesuai. Nah, jangan sampai amburadul yang kerudungnya pink, bajunya kuning, kemudian roknya warnanya hitam. Nah, kan tidak pantas ya, supaya yang pantas pakainya. Namun yang paling baik pakaian itu adalah pakaian yang berwarna putih. Dan ini adalah sunnah Nabi. Maka dari itu, wakafinu, dan mengkafanilah kalian, fiha, di dalam pakaian putih, mautakum, pada orang matinya kalian. Nah, maka dari itu, kalau orang mati ya supaya kalian kafani dengan kain yang berwarna putih. Nah, dan prakteknya Nabi pun ketika wafat, Nabi diberi kain kafan juga berwarna putih. Dijelaskan di dalam al-hadis itu kufina Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salah
salasata asrob. Sururiyah bidin. Jadi Nabi itu dikafani dengan tiga lapis kain yang berwarna putih buatan sururiyah. Nah, bidin yang berwarna putih. Adapun prakteknya dikafani, nah itu silahkan. Yang penting kainnya itu bisa menutupi jasadnya dan juga bisa rapi. Adapun berapa lapisan itu silahkan terserah. 1 ya juga silahkan. Yang penting dengan syarat sudah bisa menutupi jasadnya dan bagian dalam itu tidak terlihat. Kalau mau mengikuti sunnahnya Nabi, ya, Nabi memakai tiga kain yang berwarna putih. Nah, itu. Jadi pertama sudah dimandikan, bagaimana cara memandikan, kemudian setelah itu dikafani, ya, bagaimana cara mengkafaninya, kainnya yang paling disenangi itu kain apa, nah itu supaya ditetapi. Babun bab hadatsana Abu Nu'man hadatsana Hamad an Ayyub an Sa'id ibnu Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Qala berkata siapa Ibni Abbas, bainama suatu ketika rajulun ada seorang laki-laki waqifun yang sedang wukuf bi Arafah di Arafah. Jadi ketika itu ada seorang laki-laki yang sedang wukuf di Arafah, yaitu pada saat tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Berarti keadaan rajul ini dalam keadaan haji. Nah, ketika itu waqa'a jatuh siapa rajul an rohilatihi dari kendaraannya rajul. Fawaqasathu maka melukai apa kendaraan pada rajul. Dalam keadaan haji memakai pakaian ihram, ternyata dia jatuh dari kendaraannya sehingga kendaraan tersebut melukai terhadap dirinya rajul. Sehingga leher rajul tersebut patah yang akhirnya rajul tersebut mati. Jadi dia jatuh dari kendaraan, kemudian lehernya patah dan akhirnya mati. Nah, jadi hati-hati, hanya jatuh dari kendaraan bisa menyebabkan mati. Berarti matinya dalam keadaan mati memakai pakaian ihram, ya kan? Karena dalam keadaan haji. Atau syakum minar roi. Qala berkata siapa Ibnu Abbas, fa'au qasathu maka melukai apa kendaraan pada rajul, atau lafadznya itu fa'au qasathu, keraguan-raguan dari rawi. Qala maka bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, igsiluh memandikanlah kalian pada rajul bimain dengan air wasidarin dan daun bidara. Silakan kalian mandikan mayit tersebut dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Wa kafinuhu dan mengkafanilah kalian pada rajul fi saubain di dalam 2 pakaian, yaitu 2 pakaian ihramnya. Wala tuhannituhu dan jangan memberi wangi-wangian kalian, jangan diberi minyak wangi pada rajul. Wala tukhammiru dan jangan menutup kalian ra'sahu pada kepalanya rajul. Supaya kalian basuh dengan air yang dicampur daun bidara dan kalian kafani dengan 2 pakaian ihramnya. Jadi cukup dengan 2 pakaian ihramnya. Dan kalian jangan menganggap seperti pada umumnya mayit, yaitu diberi wangi-wangian, diberikan kain kafan yang menutupi semua anggota badannya. Itu jangan. Jadi kalau orang itu mati dalam keadaan berpakaian ihram, dalam keadaan haji,
Nah, sebagai kain kafannya cukup apa? Pakaian ihramnya. Jadi hanya kedua pakaian ihramnya saja. Dan mukanya itu tidak perlu ditutupi. Mukanya tidak perlu ditutupi. Jadi pakaian ihram, dua pakaian ihram, karena orang ketika ihram itu hanya memakai dua helai kain saja. Nah, mati dalam keadaan seperti itu, maka dikafani dengan kain yang dia pakaikan untuk ihram tersebut. Yang satu digunakan di atas sampai menutupi lehernya, kemudian yang bawah untuk pakaian bawahnya. Tidak usah mukanya ditutupi. Dan tidak usah diberi minyak wangi. Sebab fa'inahu, maka sesungguhnya rojul iku yub'asu, akan dibangkitkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat, mulabbiyan, dengan membaca talbiyah. Sebab rojul tersebut akan dibangkitkan pada hari kiamat, yaitu dibangkitkan dari kubur dalam keadaan membaca talbiyah. Dan ini benar-benar khusus. Nah, ini khusus untuk orang-orang yang haji saja. Nah, adapun yang mayit-mayit yang lainnya yang biasa ya, supaya dikafani dengan kain yang seperti tadi, menutupi semua anggota badannya. Berarti ini kekhususan untuk orang-orang yang haji, tidak perlu dikafani sampai menutupi badan, hanya dengan dua pakaian ihramnya saja. Babun bab, hadatsana Umar ibnu Hafsin, hadatsana Abi, hadatsana A'mas, hadatsana Syaqiq, hadatsana Khabbab radhiyallahu an. Qala, berkata siapa? Khabbab. Hajarna, hijrah kami, ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, naltamisu, mencari kami, wajah Allahi, pada wajahnya Allah. Artinya mencari ridhonya Allah. Kami hijrah bersama Nabi, niatnya untuk mencari ridhonya Allah. Fawako'a, maka jatuh, maksudnya wajib, opo ajaruna, pahala kami, alallahi, atas Allah. Maka Allah pasti akan memberikan pahala kami. Jadi fawako'a ajaruna alallah, maksudnya Allah pasti akan memberikan pahala kami. Kami hijrah niatnya untuk mencari ridho Allah, maka Allah pasti memberikan pahala kepada kami. Faminna, maka sebagian dari kami orang yang ikut hijrah bersama Nabi, man, ada orang, mata, yang mati dia, lam yakul, belum makan dia, min ajarihi, dari pahalanya, syai'an, sedikit pun. Ada sebagian dari kami orang yang mati sebelum makan pahalanya sedikit pun. Artinya sebelum Islam keadaannya jaya, orang tersebut sudah mati. Jadi dia mati dalam keadaan masa-masa perintisan. Jadi Islam belum menang, Islam belum kaya, dia sudah mati terlebih dahulu. Ada sebagian dari kami yang hijrah kepada Nabi, yang hijrah bersama Nabi, tapi matinya dalam keadaan perintisan. Dia belum menikmati kemenangan Islam. Minhum, termasuk mereka, yaitu Mus'ab bin Umair. Wa minna, dan sebagian dari kami, man, ada orang, ainaat, yang mateng atau masak, lahu, baginya, opo samarotuhu, buah-buahannya. Fahuwa, maka orang, yah dibuha, memetik dia, ha, pada buah. Namun ada sebagian dari kami orang yang merasakan matangnya buah dan dia bisa memetiknya. Artinya ada sebagian dari kami yang masih hidup sehingga bisa merasakan kemenangannya Islam.
Jadi dia bisa merasakan jayanya Islam. Mulai dari zaman perintisan sampai Islam sudah kaya, dia merasakan. Ada sebagian dari kami yang masih bertahan. Putilah, terbunuh siapa? Mus'ab bin Umair, orang yang mati ketika masa perintisan tadi, yauma Uhudin, pada harinya perang Uhud. Ternyata dia mati ketika perang Uhud, yaitu tahun 3 Hijriah. Karena tahun Hijriah itu dihitung ketika Nabi pindah dari Mekah menuju Madinah. Nah, orang-orang, para sahabat yang ikut bersama Nabi, nah inilah termaksud orang-orang pengisap awal, ikut hijrah bersama Nabi. Nah, Mus'ab bin Umair, dia mati ketika perang Uhud, yaitu tahun 3 Hijriah, yang mana keadaan Islam masih miskin, keadaan Islam masih kecil. Falam najid, maka tidak menjumpai kami, lahu untuk Mus'ab, ma pada apa-apa, nukafinuhu, yang mengkafani kami, hu pada Mus'ab, illa kecuali burdatan, satu kain. Saking miskinnya, karena tidak ada kain untuk mengkafani Mus'ab, kami hanya menjumpai satu kain saja. Idza ghattaina, ketika menutupi kami, biha dengan kain, ra'sahu, diganti ra'sahu, pada kepalanya Mus'ab. Ternyata kharajat, maka keluar, maksudnya tampak, apa rijlahu, kedua kakinya. Kami hanya menjumpai satu kain untuk menutupi Mus'ab. Ternyata setelah ditutupi, ketika kami tutupi kepalanya, maka kedua kakinya itu tampak, karena saking kecilnya kain tersebut. Wa idza ghattaina, maka ketika menutupi kami, rijalaihi, pada kedua kakinya, kharaja, maka keluar, opo ra'sahu. Nah, diganti lagi, ra'sahu, pada ra'sahu, kepalanya. Nah, ternyata setelah kami turunkan kain tersebut untuk menutupi kakinya, ternyata malah yang nampak adalah kepalanya. Nah, ini karena saking sempitnya kain tersebut. Aduh, ini bagaimana ini, kain cuma satu, terus nggak nyampe lagi. Tutupin kepala, kakinya kelihatan. Tutup kakinya, kepala kelihatan. Aduh, gimana ya? Akhirnya fa'amarona, maka perintahna pada kami sopo an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nughtiya, agar menutupi kami, ra'sahu, pada kepalanya Mus'ab. Wa an-naj'ala, dan agar menjadikan kami, rijlaihi, pada kedua kakinya Mus'ab, minal idhir, dari rumput alang-alang. Kemudian Nabi perintah kepada kami agar kain itu ditutupkan ke kepalanya. Adapun kakinya yang terlihat supaya ditutupi dengan kain, dengan rumput alang, dengan rumput alang-alang. Nah, ini menunjukkan saking pentingnya untuk menutupi keseluruhan anggota badannya mayit. Jadi kalau mengkafani, saking pentingnya untuk menutupi semuanya, bahkan kain tersebut oleh Nabi disuruh menambah dengan rumput alang-alang. Dan dari hadis ini juga menunjukkan bahwa keseluruhan bagian badan yang paling penting itu adalah kepala. Di sini Nabi lebih mementingkan kepalanya. Jadi kepalanya itu adalah sebuah penghormatan tersendiri, mahkota. Nah, maka Nabi menyuruh mereka untuk menutupi kain tersebut kepada kepalanya. Adapun kakinya itu supaya ditutupi dengan rumput, cukup dengan rumput saja. Itu pol-polnya keadaan
keadaan kepepet, keadaan benar-benar mendesak, tidak ada kain lain karena keadaannya sangat miskin, tidak menjumpai kain lain, hanya satu kain saja, maka silahkan diperbolehkan untuk menutupi mayat tersebut dengan rumput. Adapun kalau sekarang, nah ini jamaah rata-rata semuanya sudah kaya semuanya, maka ya supaya sesuai dengan sunnah yang di depan tadi, menutupi, mengkafani jenazah dengan cara dipakaikan kain kafan yang berwarna putih dan usahakan bisa sampai tidak kelihatan, bagian dalamnya itu tidak kelihatan. Kalau sunnahnya Nabi, ya Nabi dikafani dengan 3 kali. Nah, silahkan. Berarti silahkan diperbolehkan untuk menutupi mengkafani jenazah dengan cara memakai rumput, namun dengan syarat kalau keadaannya mendesak. Babu fadli solati, bab keutamanya solat ala janais, atas jenazah, watibaiha, dan mengantarkan jenazah, mengantarkan menuju kuburan. Setelah dibasuh, kemudian kita kafani, setelah dikafani kemudian kita solati. Adapun di sini dijelaskan tentang keutamaannya orang yang menyolati jenazah dan juga orang yang mengantarkan jenazah tersebut sampai ke kuburan. Hadatsana Muhammad ibnu Hatim, hadatsana Bahzun, hadatsana Wuhaibun, diganti Wuhaibun, hadatsana Suhailun an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku qala, bersabda siapa Nabi, man barang siapa sholat yang sholat dia ala janazah, atas jenazah, walam yatba'ha, dan tidak mengikuti dia pada jenazah, falahu, maka baginya kirotun, 1 kirot. Barang siapa yang menyolati jenazah namun dia tidak mengantarkan sampai kuburan, maka baginya mendapatkan pahala 1 kirot. Hanya mendapatkan pahala 1 kirot. Fa'in tabi'aha, maka jika mengikuti dia pada jenazah, mengikuti sampai ke kuburan, falahu, maka baginya man kirotoni, 2 kirot. Namun kalau dia mau mengikuti jenazah sampai ke kuburannya, dia sholat kemudian mengikutinya, maka dia mendapatkan 2 kirot. Kila, dikatakan, pamal kiroton, apakah yang disebut dengan 2 kirot? Wahai Nabi, yang disebut 2 kirot itu apa? Qala, bersabda siapa Nabi, asgoruhuma, lebih kecilnya keduanya, iku mislu Uhudin, sebesar gunung Uhud. Jadi 1 kirot yang kecil saja itu besarnya sebesar gunung Uhud. Apalagi kirotnya besar, ya tentunya lebih besar lagi daripada gunung Uhud. Jadi minimal 1 kirot itu seperti gunung Uhud. Artinya pahalanya sangat besar. Jadi orang yang menyolati jenazah, yang mengantarkan sampai ke kuburan, nah itu pahalanya sangat besar. Maka jika kita ada kesempatan, ada jamaah yang meninggal, nah maka supaya diusahakan, waktunya dilonggar-longgarkan untuk menyolatinya, kemudian kita mengantarkan juga sampai ke kuburan. Karena kesempatan yang jarang terjadi, nah dan juga pahalanya yang begitu besar. Adapun bagi perempuan, nah itu dilarang untuk mengikuti sampai ke kuburan, cukup menyolatnya saja. Babun bab, hadatsana Hasan ibnu Isa, hadatsana Ibnu Mubarak, akhbarana Salam ibnu Abi Muti, an Ayyub, an Abi Kilabah, an Abdullah ibnu Yazid, Rodi'ah Aisyah, saudara sepupunya Aisyah. Abdullah bin Yazid adalah saudara sepupunya Aisyah. Dia
meriwayatkan hadis an Aisyah dari Aisyah. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi? Ma min mayyitin, tidak ada mayit. Itu bisa dipakai dua-duanya. Tusolli atau yusolli, silahkan. Tusolli mensolati alaihi atas mayit sopo ummatun, umat minal muslimin dari orang-orang Islam. Atau juga bisa yusolli, yang disolati alaihi atas mayit sopo ummatun, umat minal muslimin dari orang Islam. Ya beluhuna, sampai mereka, artinya jumlahnya sampai mi'atan 100. Kulluhum, masing-masing mereka, iku yashfa'una, mendoakan syafaat mereka, lahu, untuk mayit. Silakan yang belum ada ditambah lahu, untuk mayit. Illa, kecuali syufi'u, disyafaatkan mereka 100 orang, fihi, di dalam mayit. Nabi bersabda, tidak ada mayit yang mana umat Islam menyolatinya sampai jumlahnya 100 orang, yang mana masing-masing mereka mendoakan syafaat untuk mayit tersebut, kecuali syafaat tersebut akan diterima oleh Allah dan diberikan terhadap mayit yang didoakan. Ini adalah keutamaan seorang mayit yang disolati oleh 100 orang. Nah, mayit yang disolati oleh 100 orang, yang mana 100 orang ini semuanya masing-masing mendoakan syafaat kepada mayit tersebut, maka syafaatnya orang-orang tersebut akan diterima oleh Allah dan akan diberikan kepada mayit yang didoakan tadi. Nah, adapun praktek sholatnya, nah itu bisa kemudian langsung berhadapan 100 orang, atau secara goib, nah, sholat goib itu juga sampai, atau ketika sudah di kuburan, nah itu semuanya sampai. Jadi sholat yang berhadap-hadapan, yang sholat goib, dan juga yang sholat di kuburan. Nah, jika semuanya ini jumlahnya ada 100 dan masing-masing mendoakan syafaat kepada rajul tersebut, kepada mayit tersebut, maka mayit tersebut akan mendapatkan syafaat orang tersebut. Babuman, babnya orang, maksudnya mayit, sholat, yang menyolati alaihi atas mayit, sopo arbaun, 40 orang, syufi'u, maka disyafaatkan mereka 40, fihi, di dalam mayit. Artinya doa syafaatnya 40 orang ini akan diterima oleh Allah dan diberikan kepada mayit yang didoakan. Jadi kalau yang pertama tadi 100, nah, kalau di sini cukup 40. Jadi 40 itu juga sudah mencukupi untuk mendapatkan syafaat dari orang-orang yang menyolati. Nah, ketika ada orang mati, ya usahakan saudara-saudara yang lain yang mana di mana-mana, nah, kita kabari bahwa mayit ini telah mati, dengan syarat mayit tersebut sudah dikenal di daerah itu. Kalau belum kenal, ya tidak boleh diumumkan. Nah, dengan syarat mayit tersebut sudah dikenal di daerah itu, maka boleh disolat goibkan.
Contoh kita misalkan pernah tugas di daerah mana, kemudian kita sudah pulang. Nah, ternyata setelah di rumah meninggal. Nah, kita menghubungi daerah yang ada di tugasan kita untuk menyolati gaib. Nah, maka boleh. Adapun daerah-daerah lain yang belum pernah kenal dengan rajul tersebut, ya tidak boleh karena kita tidak mengenalinya. Karena keutamaannya yang begitu besar. 40 orang mendoakan syafaat kepada rajul tersebut, mayit tersebut, maka syafaat itu akan diterima oleh Allah dan orang itu akan diberikan syafaat tersebut. Itu prakteknya doa syafaat, yaitu ketika rakaat keberapa? Nah, rakaat ketiga, ya termasuk Allahumma ghfir lahu. Nah, ya Allah semoga engkau mengampuni terhadap mayit tersebut. Nah, berarti termasuk syafaatnya adalah mayit tersebut mendapatkan pengampunan dari Allah. Ini akan terkabul. Hadatsana Harun ibnu Ma'ruf wa Harun ibnu Sa'id al-Aili wal Walid ibnu Syuja as-Sakuni qala berkata sapa al-Walid. Nah, kalau Walid lafadznya haddatsani. Tuh, kebanyakan itu kasrohnya haddatsani. Wa qala dan berkata sapa al-akharun yang lain, wanya setelah wa ditambah qala. Wa qala al-akharani dan berkata yang lain, guru-gurunya Imam Muslim yang lain, lafadznya haddatsana. Sapa Ibnu Wahb bin akhbarani Abu Sokhr an Syarik Ibnu Abdillah Ibni Abi Namir an Quraibin, yaitu Maula Ibni Abbas, bekas budaknya Ibnu Abbas, an Abdillah Ibnu Abbas, anahu bahwasanya mati sapa ibnun anak laki-laki lahu milik Abdillah Ibni Abbas bi Kudaidin di tanah Kudaid atau bi Usfan di tanah Usfan. Di anak laki-lakinya Abdullah bin Abbas matinya di daerah Kudaid atau di daerah Usfan. Inilah daerah di daerah antara Mekah dan Madinah. Faqala maka berkata siapa Abdullah, ya Quraib, wahai Quraib, nah, bekas budaknya tadi, ungzur melihatlah engkau, ma pada apa-apa, ijtama yang berkumpul, lahu untuk anak, minan nasi dari manusia. Wahai Quraib, coba kamu sekarang lihat manusia yang berkumpul, apakah mereka semua sudah berkumpul? Qala maka berkata siapa Quraib, fa kharajtu maka keluar aku. Faida maka ketika itu nasun manusia qad ijtama'u sungguh telah berkumpul mereka lahu untuk anak. Akhirnya fa akhbartuhu maka mengkhabari aku hu pada Abdullah Ibni Abbas. Setelah aku diperintah, kemudian aku keluar dan aku melihat ternyata manusia sudah berkumpul. Mereka sudah berkumpul untuk menyolati anak tersebut. Jadi manusia sudah berkumpul, artinya sudah siap untuk menyolati anak tersebut. Kemudian aku khabari kepada Abdullah. Faqala maka berkata siapa Abdullah, takulu, adakah berkata kamu, hum mereka, iku arbaun 40 orang. Apakah kamu berani? Nah ini, apakah kamu berani mengatakan bahwa mereka sudah sampai 40 orang? Apakah kamu yakin mereka sudah ada jumlahnya itu 40 orang? Kamu yakin gak? Itu jumlahnya ada 40. Qala berkata siapa Quraib, "Na'am." Iya, saya yakin wahai Abdullah, jumlah mereka yang sudah siap untuk menyolati anakmu adalah 40 orang. Qala maka berkata siapa Abdullah, "Akhrijuhu." Mengeluarkanlah kalian
pada anak. Ya, silahkan kalian keluarkan anak itu untuk disolati. Jadi dikeluarkan untuk disolati. Sebab fa ini maka sesungguhnya iku sami itu telah mendengar aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yakul bersabda sebagai Nabi, ma min rajul, tidak ada seorang laki-laki muslimin yang Islam yamutu mati dia fayakumu maka berdiri, maksudnya berdiri untuk mensolati ala janazati atas jenazahnya rojul sopo arba'una rojulan 40 orang la yusyrikun tidak menyekutukan mereka billahi kepada Allah syai'an sedikit pun illa kecuali syafa'ahum mensyafaatkan hum pada mereka sopo Allah fihi di dalam rojul. Sebab aku telah mendengar Nabi bersabda, tidak ada seorang laki-laki yang mati kemudian dia disolati oleh orang Islam, oleh 40 orang Islam yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Nah ini, jadi syarat makmumnya, syarat yang mensolati terhadap mayit tersebut adalah Muslim dan la yusyriku billahi syai'a. Nah ini syaratnya harus ditetapi. Walaupun yang menyolati 40 orang lebih, tapi orang Islam yang masih menyekutukan kepada Allah, maka syafaat itu tidak diterima. Karena di sini syaratnya adalah la yusyriku nabillahi syai'a. Dia benar-benar memukhliskan agamanya Allah, tidak disertai musyrik kepada Allah. Ada orang Islam, dia murni tidak menyekutukan kepada Allah, jumlahnya 40 orang menyolati mayit, maka doa syafaat mereka akan diterima oleh Allah. Jadi syafa'ahumullahu fih, maksudnya Allah menerima doa syafaat mereka dan akan diberikan kepada mayit yang didoakan. Jadi salah satu keutamaannya itu. Yang pertama yaitu keutamaannya orang yang menyolati itu mendapatkan pahala 1 qirot. Nah, kemudian yang disolati ini mayitnya, jika yang menyolati ini jumlahnya 40 dan juga yang menyolati ini semuanya Islam benar-benar murni, jamaah, maka mayit tersebut mendapatkan doa syafaat tersebut. Dia mendapatkan pengampunan dari Allah sesuai dengan doanya. Itu. Jadi saling menguntungkan. Orang yang menyolati juga untung karena mendapatkan pahala yang besar, dan orang yang disolati yang sudah menjadi mayit ini juga untung karena mendapatkan syafaatnya orang-orang yang mendoakannya tersebut, diampuni oleh Allah. Jadi saling menguntungkan. Makanya supaya ketika ada mayit ya benar-benar bersemangat, dirinya dilonggar-longgarkan untuk menyolati mayit tersebut. Al-amru perintah bisolati untuk solat al mayiti atas mayit, yaitu mayitnya orang iman. Jadi perintah di sini maksudnya perintah untuk menyolati mayitnya orang iman. Namun ada juga mayit orang iman yang tidak disolati oleh Nabi, yaitu mayitnya orang iman yang bunuh diri. Dan yang kedua adalah orang munafik. Jadi orang munafik dan orang yang bunuh diri, walaupun dia itu iman, maka tidak perlu disolati. Karena Nabi pun juga tidak menyolati. Dalam praktek Nabi tidak menyolatinya. Adapun orang kafir jelas, tidak termasuk di sini orang kafir jelas tidak perlu kita solati. Termasuk juga orang yang mati syahid. Nah, orang mati syahid itu juga tidak perlu disolati karena sudah jelas surganya. Bahkan ketika termasuk salah satunya korban perang Uhud itu, korban perang Uhud, Nabi tidak mensolati mereka, kemudian Nabi menguburnya langsung
Bahkan tidak dimandikan. Keadaan yang berdarah langsung oleh Allah langsung oleh Nabi dikuburkan. Akhbarana Ali bin Hujrin wa Amr ibnu Zararah An-Naisaburi, qala keduanya yaitu Amr dan Ali, hadatsana Ismail an Ayyub an Abi Kilabah an Abi Muhallab an Imran ibnu Husain, qala berkata siapa Imran, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhakum sesungguhnya saudara kalian yaitu Raja Najasyi, itu nama gelarnya, adapun nama aslinya yaitu Ashamah bin Nahr. Itu raja di daerah Habasah. Sesungguhnya saudara kalian yaitu Raja Najasyi iku pada mata sungguh mati dia. Fakumu maka berdirilah kalian, fasollu maka salatlah kalian alaihi atas saudara. Wahai sahabat-sahabatku, saudara kalian Raja Najasyi yang ada di negeri Habasah sana telah meninggal, maka kalian berdirilah, mari kita salati pada Raja Najasyi tersebut. Berarti Nabi di sini salat gaib. Silakan. Tidak apa-apa. Yang gaib saja oleh Nabi diperintahkan, apalagi yang hadir. Nah, seperti itu. Jadi perintah menyolati mayitnya orang iman, yang gaib saja itu loh, oleh Nabi diperintah untuk menyolatinya, apalagi yang hadir, ya tentunya lebih wajib lagi untuk menyolatinya. Babun bab fit takbiri, dalam takbir ala jenazah atas jenazah. Takbir ketika sholat jenazah itu jumlahnya berapa kali takbiran? Hadatsana Yahya ibnu Yahya qala berkata siapa Yahya? Qara'tu membaca aku ala Malik atas Malik. Jadi murid yang membaca, guru yang mendengarkan. An Ibni Syihab an Sa'id ibn Musayyab an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku memberi kabar kematian siapa Nabi, memberi kabar kematian siapa Nabi, linnasi pada manusia. Jadi boleh memberi kabar kematian terhadap orang iman, boleh, silakan. Nabi pun di sini juga memberi kabar bahwa ada kematian kepada manusia, yaitu An-Najasyi pada kematiannya Raja Najasyi. Fil yaum di dalam hari, alladzi yang mati siapa Raja Najasyi, fihi di dalam hari. Nabi memberi kabar bahwa Raja Najasyi telah meninggal, di harinya Raja Najasyi meninggal. Artinya pada saat hari Raja Najasyi meninggal, Nabi memberikan pengumuman kepada manusia. Ini termaksud mukjizatnya Nabi. Padahal dari daerah Habasah menuju Madinah itu sangat jauh, dan tidak akan mungkin orang bisa menempuh jarak jauh seperti itu dalam keadaan dalam waktu sehari. Tidak cukup. Nah, ini termasuk mukjizatnya Nabi. Nabi diberikan wahyu oleh Allah bahwa Raja Najasyi, saudara engkau yang ada di kejauhan sana, meninggal. Maka salatilah, kabarilah kepada manusia dan salatilah terhadap Raja Najasyi tersebut. Fakharaja maka keluar siapa Nabi, bihim dengan mereka sahabat, ilal musolli menuju musolla, tempat salat. Wa kabbaro dan takbir siapa Nabi, arba'at takbirat, pada 4 takbiran. Kemudian Nabi bersama sahabat mereka menuju tempat sholat, dan prakteknya Nabi takbir 4 kali. Jadi takbir untuk sholat mayit itu adalah 4 kali.
Yaitu pertama apa? Takbir pertama Al-Fatihah, kemudian takbir kedua membaca sholawat, kemudian takbir yang ketiga adalah membaca doanya, takbir yang keempat adalah salam. Jadi prakteknya sama, baik itu sholat goib maupun sholat hadir. Yang membedakan adalah ketika imam mengumumkannya. Kalau itu sholat goib, berarti ya as-sholatu alal mayyitil goib yarhamkumullah. Nah, seperti itu. Kalau sholat yang mayitnya ada hadir, berarti gimana? As-sholatu alal mayyitil hadir yarhamkumullah. Nah, hanya itu bedanya saja. Bedanya hanya di situ saja. Adapun praktek sholatnya sama, baik itu sholat goib maupun sholat ada mayitnya. Jadi jangan bingung. Nanti ketika ditugasan, kemudian kok ada jamaah yang mengkabarkan, wah ini ada kematian di sini, sholat goib, gitu. Kemudian, wah ini calegnya ini, ayo caleg, sama sholat caleg diimamin, sholat mayit. Nah, tapi nggak ngerti. Waduh, mohon maaf Pak, saya nggak pernah menyolati sholat goib, saya nggak tahu bagaimana caranya. Nah, kan ya kurang pantas ya. Sama sholat mayit biasa dengan sholat mayit goib itu sama, hanya bedanya yaitu ketika pengumumannya saja. Babun bab as-sholati alal qabri. Nah, silakan ditambah sendiri as-sholati alal qabri. Salat di atas kuburan. Prakteknya tetap di sampingnya, tidak pas di atasnya. Hadatsana Hasan ibnu Rabi wa Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair, qala keduanya yaitu Muhammad dan Hasan. Hadatsana Abdullah ibnu Idris Anis Syaibani Anis Sya'bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku salat siapa Nabi ala qabrin, atas kuburan, ba'dama dufina, setelahnya dikubur apa kuburan, maksudnya jenazahnya. Jadi setelahnya dikubur apa kuburan, maksudnya jenazahnya. Fakabbaro, maka takbir siapa Nabi alaihi, atas kuburan, maksudnya jenazahnya, sebanyak 4 kali. Jadi Nabi ketika itu sholat di atas kuburan setelah mayitnya dikuburkan. Jadi keadaan mayit tersebut sudah berada di liang lahat, sudah dikuburkan. Nah, Nabi sholat di kuburan tersebut. Dan prakteknya juga sama, yaitu 4 takbiran. Nah, jadi baik itu di tempat sholat maupun di kuburan, itu juga sama prakteknya, yaitu 4 takbiran. Dan juga dari hadis ini menunjukkan bolehnya menyolati di kuburan. Mungkin ketika kita di tempat sholat nggak sempat, mungkin ada kesibukan lain. Nah, karena mungkin saudaranya mungkin atau keluarganya ingin segera dikuburkan, ini kalau nggak dikuburkan ada mudarat yang lain. Nah, padahal keluarganya masih ada di kejauhan sana. Nah, maka dikuburkan terlebih dahulu. Nah, akhirnya keluarganya ini menyolatinya ketika di kuburan. Itu tidak apa-apa. Dan juga sama mendapatkan pahala 1 qiraat. Jadi boleh menyolati di kuburan, itu boleh. Babuman, babnya orang sofa yang baris dia, sofa ini pada 2 baris, atau salasatan 3 baris, ala janazah, atas jenazah, khalfal imam, di belakang imam. Jadi babnya orang yang baris sebanyak 2 atau 3 di belakangnya imam. Ini menjelaskan tentang sofnya makmum. Jadi sofnya makmum di belakang imam ketika menyolati jenazah itu 2 sampai 3 dan seterusnya, itu gimana hukumnya? Boleh apa tidak? Hadatsana Musaddadun an Abi Awanah an Qatadah an Atha an Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku salat siapa Nabi alan Najasyi, atas Raja Najasyi, yaitu sholat gaib.
Fakuntu, maka ada aku fisofisani, di dalam barisan kedua, awis salis, atau barisan ketiga. Ketika itu Jabir menyolati jenazah Najasyi, dan makmum di barisan kedua atau ketiga. Nah, jadi sunnahnya kalau bisa ya supaya dijadikan beberapa sof. Kalau sholat mayit, makmumnya, sofnya makmum, nah itu supaya dijadikan di beberapa sof. Ya tergantung dilihat situasinya, kondisinya seperti apa. Jadi boleh 2 baris, 3 baris, dan sampai berapa baris silahkan. Adapun jarak antara depan dengan belakangnya, nah itu tidak ada ketentuan, silahkan. Mau mepet atau mau agak jauh ya silahkan, tidak ada ketentuan. Babu maja'a, babnya apa yang datang, fi du'ai, di dalam doa, fi sholati, di dalam sholat, ala jenazah, atas jenazah. Babnya mendoakan jenazah di dalam sholat. Hadatsana Abu Ubaidin, rupani Muhammad ibnu Ubaid ibni Maimun al-Madini, an Muhammad, hilang itu cetakannya. Nah, ditambah an Muhammad ibnu Salamah al-Haroni, an Muhammad ibnu Ishaq, an Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Haris at-Taimi, an Abi Salamah ibnu Abdurrahman, an Abi Hurairah. Qala, berkata siapa Abi Hurairah, Sami itu telah mendengar aku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda siapa Nabi, idza shallaitum, ketika mensolati kalian, alal mayyit, atas mayyit, fa akhlisu, maka mengkhususkan kalian, lahu, untuk mayyit, ad-du'a, pada doa. Ketika kalian menyolati mayit, maka supaya doa yang dikhususkan untuk mayit. Jadi doa di dalam sholat supaya engkau khususkan untuk mayit tersebut. Prakteknya yaitu pada saat rakaat ketiga. Pada saat rakaat ketiga kita mendoakan kepada mayit, yang itu kita khususkan kepada mayit tersebut. Jadi ketika doanya itu supaya dikhususkan dalam sholat mayit. Nanti ada di belakang doanya. Babu maja'a, babnya apa yang datang, ma fil qiraati, di dalam bacaan, ala jenazah, atas jenazah, bifatihatil kitab, dengan surat Fatihah. Ini prakteknya setelah takbir pertama. Jadi ini menjelaskan tentang rangkaian sholat jenazah. Nah itu. Jadi yang tadi supaya mengkhususkan doa, yaitu tepatnya ketika rakaat ketiga, ketika takbiran ketiga. Nah, adapun takbir yang pertama, nah itu membaca surat Al-Fatihah. Hadatsana Ahmad ibnu Mani, hadatsana Zaid ibnu Hubab, hadatsana Ibrahim ibni Utsman, an Hakam ibnu Miqsam, an Ibni Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku qara'a, membaca siapa Nabi, ala janazah, atas jenazah, bi Fatihatil kitab, dengan Fatihah kitab, dengan surat Al-Fatihah. Jadi Nabi pun juga membacakan surat Al-Fatihah kepada jenazah, yaitu di saat takbiran pertama, dan tanpa ada doa apa? Iftitah. Nah, tanpa ada doa iftitah. Jadi begitu Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, langsung alhamdulillahirabbil alamin, tidak ada doa iftitah. Itu prakteknya Nabi seperti itu. Akhbarana Qutaibah qala hadatsana Lais an Ibni Syihab an Abi Umamah annahu, sesungguhnya Abi Umamah iku qala, berkata siapa Abi Umamah, as-sunnah, adapun sunnah,
maksudnya kelakuan, fi sholati di dalam sholat, ala janazah atas jenazah, iku ayakro, bahwa membaca siapa orang fit takbiratil ula, di dalam takbir yang pertama, iku bi ummil Quran, dengan ibunya Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, mukhofatatan, dengan malam, artinya walaupun dikerjakan di malam hari. Jadi walaupun dikerjakan di malam hari, Nabi juga membaca surat Al-Fatihah. Berarti dari ini juga menunjukkan bahwa boleh menyolati mayit di malam hari. Nah, itu boleh. Sumayukabir, kemudian takbir siapa orang salasan yang ketiga. Nah, jadi langsung yang ketiga. Wat taslim, dan adapun salam, ingdal akhirah, di sisi takbir yang terakhir. Nah, jadi di sini tidak menjelaskan secara detail rakaat pertama apa, rakaat kedua apa, tidak. Di sini hanya menunjukkan sesuai dengan babnya, yaitu rakaat pertama, supaya membaca surat Al-Fatihah. Berarti surat Al-Fatihah ini letaknya di takbiran pertama. Adapun tadi seperti takbir yang kedua adalah salawat, takbir yang ketiga adalah mendoakan, kemudian takbir yang ketiga kemudian salam. Kemudian bagaimana Pak dengan yang ketinggalan sudah takbir 2 kali kemudian dia baru ikut? Nah, itu kalau di hadis lain dijelaskan, itu supaya menyempurnakan takbirannya. Kalau ketinggalan 2, nah maka ketika rakaat yang takbir yang keempat, imam salam. Nah, ini tidak langsung salam supaya membayarnya, disempurnakan 4 takbiran. Babud doa, babnya doa lil mayyiti, untuk mayit fi sholati, dalam sholat. Nah, ini doanya untuk mayit di dalam sholat. Hadatsani Harun ibnu Sa'id al-Ali, akhbarana ibnu Wahbin, akhbarana Muawiyah ibnu Shalih, an Habib ibni Ubaidin, an Jubair ibnu Nufairin, sami'ahu, mendengarkan mendengar siapa Habib hu pada Jubair. Yaqulu, berkata siapa Jubair, Sami itu mendengar aku Aufan pada Auf ibn Malik. Yaqul, berkata siapa Auf, Solat sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin, atas jenazah. Wahafitu, dan hafal aku min du'aihi, dari sebagian doanya Nabi. Wahwa, adapun Nabi, yaqulu, berdoa siapa Nabi? Nah, isi doanya ini, Allahumma, ya Allah, ifir, semoga mengampuni engkau, lahu, pada jenazah. Nah, ini praktek mengkhususkannya ada lafaz hu, yaitu ditujukan kepada jenazah. Allahumma ighfir lahu, ya Allah semoga engkau mengampuni terhadap jenazah itu. Nah, ini praktek hadis yang di depan tadi, mengkhususkan terhadap jenazah. Dan ini juga termasuk doa syafaatnya tadi. Nah, doa syafaatnya tadi. Warhamhu, dan semoga menyayangi engkau hu, pada jenazah. Wa afihi, dan semoga menyelamatkan engkau hi, pada jenazah. Diselamatkan dari segala macam bahaya. Wa'fu, dan semoga mengampuni engkau anhu, dari jenazah. Wa akrim, dan semoga memuliakan engkau
nuzulahu pada tempatnya jenazah, yaitu tempat di surga. Ya Allah, semoga engkau memuliakan tempatnya yang ada di dalam surga. Wa wasi' dan semoga meluaskan engkau mudkhalahu pada tempat masuknya jenazah. Artinya di liang lahatnya. Semoga engkau meluaskan dia di dalam liang lahatnya. Di dalam kuburan, nah itu seakan-akan luas. Kuburan itu luas, tidak sempit. Wagsilhu dan semoga membasuh engkau, maksudnya membersihkan, bilma'i dengan air. Semoga membasuh engkau hu pada jenazah, bilma'i dengan air, wasalji dan salju, wal barot dan embun. Ini menandakan saking bersihnya. Ya Allah, semoga engkau membersihkan jenazah itu dengan air, salju dan embun. Menandakan saking bersihnya. Wanakihi dan semoga membersihkan engkau minal khotoya dari beberapa kesalahannya mayit. Kama nakoita sebagaimana membersihkan engkau as-saubal abyadho pada pakaian yang putih, minad danas dari kotoran. Ya Allah, semoga engkau membersihkan kesalahan-kesalahannya mayit sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Artinya ya, bersih semuanya. Kesalahan-kesalahan mayit tersebut diampuni. Wa abdilhu dan semoga mengganti engkau hu pada jenazah, daron pada rumah, khairon yang lebih baik, min darihi daripada rumahnya mayit, rumah di dunianya. Wa ahlan dan keluarga, khairon yang lebih baik, min ahlihi dari keluarganya mayit, keluarga di dunianya. Wa zaujan dan istri, khairon yang lebih baik, min zaujihi dari istrinya, istri di dunianya. Ya Allah, semoga engkau mengganti mayit tersebut rumah, keluarga, istri yang lebih baik daripada istri, keluarga dan rumahnya ketika yang berada di dunia. Wa adkhilhu dan semoga memasukkan engkau hu pada mayit al-jannata pada surga. Semoga engkau masukkan mayit tersebut ke dalam surga ya Allah. Wa'idhu dan semoga menjaga atau melindungi engkau hu pada mayit min azabil qabri dari siksaan kubur, au atau min azabin nar dari siksaan neraka. Nah, min azabil qabri au min azabin nar ini prakteknya bisa dibaca, dipilih salah satu atau dibaca kedua-duanya, silakan. Kalau dibaca kedua-duanya maka au bermakna dua, dan dari siksaan kubur dan dari siksaan neraka. Ya Allah, semoga engkau memasukkan mayit tersebut ke dalam surga dan juga selamatkanlah dia dari siksaan kubur dan dari siksaan neraka. Nah, ini doa syafaatnya kepada mayit. Nah, kalau doa syafaat ini sampai 40 orang tadi, sampai 100 orang, maka doa ini akan sampai kepada mayit tersebut. Mayit tersebut akan diampuni kesalahan-kesalahannya, akan disayangi, kemudian di kuburan diluaskan tempatnya, di surga di akhiratnya diberikan surga, yang mana di dalam surga semua yang ada di dalamnya itu lebih baik daripada keadaannya ketika di dunianya. Baik rumahnya, keluarganya, istrinya, itu lebih baik semuanya. Qala maka berkata siapa Auf bin Malik, hatta tamannaitu sehingga berangan-angan aku,
an akuna jika ada aku, aku zalikal mayyit, demikian itu mayit. Nah, bahkan Auf bin Malik karena menganggap saking bagusnya doa tadi, dia berharap bahwa sayalah yang menjadi mayit tersebut. Masya Allah, bagus sekali itu doanya. Wah, coba saya yang jadi mayitnya. Nah, jadi dia berharap menjadi mayit. Berarti dia berharap mati otomatis. Kalau mau jadi mayit dulu harus melewati mati. Gak bisa. Kemudian kalau belum mati jadi mayit. Nah, dia berharap agar mayit itu adalah dirinya. Nah, karena betapa bagusnya doa tersebut, apalagi jikalau itu disolati, yang menyolati sampai 40 orang, maka akan mendapatkan syafaat tersebut. Ini jadi doanya mulai dari Allahumma sampai min adzabinnar, dan ini dibaca ketika takbir yang ketiga. Babun bab hadasani Musa ibnu Marwan ar-Raqi sana Su'aibun yakni ibnu Ishaq anil Auza'i an Yahya ibnu Abi Kasir an Abi Salamah an Abi Hurairah. Qala, berkata siapa Abi Hurairah, salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jenazah, atas jenazah. Nabi menyolati jenazah. Faqala, maka berdoa siapa Nabi? Nabi berdoa dalam rakaat yang ketiga, Allahumma ya Allah, di dalam takbir yang ketiga, Allahumma ya Allah, ighfir, semoga mengampuni engkau, lihayyina, pada orang hidup kami, wa mayyitina, dan orang-orang mati kami, wa sogirina, dan anak-anak kecil kami, wa kabirina, dan orang-orang tua kami, wa zakarina, dan laki-laki kami, wa unsana, dan orang-orang perempuan kami, wa syahidina, dan orang-orang hadir kami, wa goibina, dan orang-orang goib kami, orang yang tidak ada di situ. Nah, ini Nabi doakan kepada khususnya orang-orang yang beriman. Ya Allah, ampunilah orang-orang hidup, mati, baik anak kecil, orang tua, laki-laki, perempuan, orang yang menyaksikan, orang yang hadir di sini, orang yang tidak ada di sini. Pokok mereka semua iman, ya Allah, ampunilah mereka. Allahumma ya Allah, man barang siapa sing cilik sing gede, aduh lemah sekali, la ahyaitahu, yang menghidupkan engkau, hu, pada orang, minna, dari kami, fa'ahini, maka semoga menghidupkan engkau, hi, pada man, alal iman, tetap atas keimanan. Ya Allah, barang siapa yang engkau masih berikan umur, masih engkau berikan kesempatan hidup, maka hidupkanlah mereka di dalam keimanan. Jadi orang-orang yang engkau masih beri umur, masih engkau berikan kesempatan untuk hidup, supaya hidupnya itu di dalam keimanan. Jangan sampai keluar dari keimanan. Waman, dan barang siapa tawafaitahu, yang mewafatkan engkau, hu, pada man, minna, dari kami, fatawafahu, maka semoga mewafatkan engkau, hu, pada man, al-Islam, atas Islam. Dan barang siapa yang engkau wafatkan dari kami, maka supaya engkau wafatkan dalam keadaan Islam. Jadi wafatnya itu dalam menetapi Islam. Islam yang sesuai dengan perintah Allah,
dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam yang berdasarkan Quran hadis berbentuk jamaah. Karena orang yang mati seperti inilah orang yang akan mendapatkan janji Allah, wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Jadi dia ini termaksud husnul khotimah, baiknya penutup. Mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan menetapi Quran hadis jamaah. Nah, ini doanya. Ya Allah, semoga orang yang engkau wafatkan dari kami, semoga engkau wafatkan dalam keadaan Islam. Dia mampu menetapi agama Islam. Adapun orang yang masih engkau beri umur, masih engkau hidupkan, supaya engkau hidupkan dalam keadaan iman, tidak terpengaruh, tidak keluar dari jamaah. Allahumma ya Allah, la tahrimna, janganlah menghalang-halangi engkau na pada kami, ajrohu pada pahalanya mayit. Ya Allah, janganlah engkau menghalang-halangi kami pada pahalanya mayit. Maksudnya, jangan engkau halangi kami untuk mendapatkan pahala atas matinya mayit. Ada mayit, kita disadarkan bahwa ada mayit yang mati. Wah, itu ada yang mati itu. Nah, kita sadar, kita ngerti, dan juga kemudian kita datang ke situ untuk menyolatinya, untuk mengurusi mayit tersebut. Nah, itu kita disadarkan oleh Allah. Jangan sampai kita dihalang-halangi untuk mendapatkan pahala atas matinya mayit tersebut. Yaitu mungkin kita mendengar ada kabarnya orang yang meninggal, namun kita tidak bisa datang. Kita tidak bisa datang karena mungkin tersibukkan, atau mungkin kita tidak tahu teman kita meninggal tapi kita tidak tahu. Nah, ini kita minta jangan sampai kita dihalang-halangi oleh itu. Ya Allah, jangan sampai saya ini dihalang-halangi oleh sesuatu yang bisa mendatangkan saya terhadap mayit tersebut. Wala tudillana, dan jangan menyesatkan engkau na pada kami ba'dahu, setelahnya matinya mayit. Dan jangan sampai engkau menyesatkan kepada kami setelah matinya mayit. Artinya jangan sampai gara-gara ditinggal oleh mayit kemudian ibadahnya jadi kendor. Nah, ibadahnya jadi kendor. Atau setelah matinya mayit sampai melakukan adat-adat jahiliyah. Ya, contoh adat-adat jahiliyah yaitu menangisi terhadap mayit, nangis yang sampai bersuara keras. Nah, itu kita minta berlindung kepada Allah, jangan sampai setelah matinya mayit kami disesatkan. Yaitu jangan sampai dengan adanya mayit mati menjadikan ibadah kita kendor. Karena mungkin yang mati itu adalah sang kekasihnya. Nah, kemudian memikirkan terus, aduh kenapa perasaan baru kemarin saya menyatakan cinta kepada dirinya, tapi hari ini saya sudah ditinggalkan untuk selama-lamanya. Aduh, sedih hati saya. Nah, akhirnya kepikiran yang sampai akhirnya ibadah-ibadah yang lain dikerjakan secara kendor, sholat kendor, ngaji tidak mau, saking memikirkannya seperti itu. Atau mungkin saking cintanya terhadap suaminya atau terhadap istrinya, sampai ketika suaminya meninggal dia nangis yang berseru-seru, nangis yang berlebihan, teriak-teriak, yang akhirnya mengurung diri di kamar, tidak mau sholat, tidak mau kegiatan dan sebagainya. Itu kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita disesatkan setelah meninggalnya mayit. Apalagi yang meninggal itu adalah orang yang kita sayangi. Nah, itu rasanya sangat berat. Kita meninggalkan rasanya sangat berat.
Nah, ini makanya kita minta perlindungan kepada Allah. Yang pertama yaitu jangan sampai diri kita dihalang-halangi untuk mendapatkan pahalanya atas mayit tersebut. Ya, kita bisa datang walaupun itu orang yang kita sayangi, orang tua atau mungkin istri, suami, anak, tetap kita bisa mendatangi dan menyolatinya. Kita meramut, itu akan mendapatkan pahala tersendiri bagi diri kita. Dan setelah matinya itu, nah kita jangan sampai disesatkan, yaitu nangis yang berlebihan atau mungkin sampai membuat acara-acara seperti memperingati hari kematian 100.000. Nah, itu kita minta perlindungan dari itu, jangan sampai seperti itu. Nah, ini doa naun akhor, doa macam yang lain. Silakan boleh doa memakai yang pertama tadi atau memakai doa yang kedua ini, sama-sama bolehnya. Yang penting dibaca ketika takbir yang ketiga. Ketika takbir yang ketiga. Babun bab aina di mana yakumu berdiri sopo al imamu imam minal mayyiti dari mayit li solati untuk mensolati alaihi atas mayit. Di manakah imam ketika menyolati mayit? Jadi posisi imam ketika menyolati mayit itu berada di mana? Hadasana Yahya ibnu Yahya At-Taimi akhbarona Abdul Waris ibnu Sa'id an Husain ibnu Zakwan qala hadasani Abdullah ibnu Buraidah an Samurah ibni Jundab qala berkata siapa Samurah, sallaitu salat aku khalfan nabi di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasalla dan salat siapa Nabi ala ummi Ka'ab atas jenazahnya Ummi Ka'ab. Berarti apa ini? Laki-laki apa perempuan? Ummi Ka'ab? Nah, perempuan, Ummi, ibunya Ka'ab. Nabi menyolati perempuan, mati dia. Wahia adapun Ummu Ka'ab iku nufasa, perempuan yang melahirkan. Jadi dia mati karena melahirkan. Faqama maka berdiri sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li solati untuk solat alaiha atas Ummi Ka'ab. Wasaqoha pada tengahnya Ummi Ka'ab. Jadi letaknya imam itu lurus arah pusarnya mayit. Ini kalau perempuan. Jadi kalau perempuan, mayit diletakkan di depannya imam. Perempuan. Maka letak imam itu berada lurus di arah pusarnya perempuan. Pas di tengah-tengah. Pas di tengah-tengah. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki yaitu lurus mana? Nah, kepalanya, lurus kepalanya. Mayit direntangkan di depan imam. Nah, kemudian letaknya imam itu berada di kepalanya, lurus di kepalanya. Nah, kemudian bagaimana? Kalau yang mati itu dua orang, suami istri misalkan, laki-laki dan perempuan, ketika menyolatinya, maka posisinya imam bagaimana? Hah? Mayitnya. Nah, mayitnya cara meletakkannya yaitu ya dengan cara kombinasi. Yaitu yang laki-laki yang mendekati pada imam. Laki-laki diletakkan di depannya imam, kemudian yang perempuan itu diletakkan di arah kiblat, dekat dengan kiblat. Adapun letaknya supaya diluruskan. Laki-laki misalkan kepalanya itu diluruskan dengan pusarnya perempuan. Jadi laki-laki ini kepala misalkan, kepala laki-laki, kemudian yang belakang perempuan. Yang belakang perempuan arah kiblat, maka diluruskan dengan pusarnya. Kemudian imam menyolati pas lurus itu. Jadi sudah bisa langsung menetapi dua dalil. Ya kan? Menetapi dua dalil.
Yang laki-laki lurus kepala, yang perempuan lurus pusar. Nah, ini kejadiannya kalau mayitnya laki-laki dan perempuan. Bisa dikombinasi. Selalu jelas ya. Babu maja, babnya apa-apa yang datang apa ma fi sholati di dalam sholat alal atfal, atas beberapa anak kecil. Anak kecil yang belum balik. Menyolati anak kecil yang belum balik. Hadatsana Bisr ibnu Adam ibnu binti Azhar Sammanu Al-Basriyu. Hadatsana Ismail ibnu Sa'id ibnu Ubaidillah. Hadatsana Abi an Ziyad ibnu Jubair ibni Hayyah an Abi an Mughirah ibnu Syu'bah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa Nabi? Ar-raqibu, adapun orang yang naik kendaraan iku khalfal janazah, di belakangnya jenazah. Jadi orang yang mengantar jenazah dengan kendaraan itu posisinya berada di belakang jenazah. Berarti menunjukkan bahwa mengantar dengan memakai kendaraan itu boleh. Boleh. Dengan syarat di belakangnya jenazah. Tidak boleh mendahului jenazah. Itu. Wal masyi, adapun orang yang berjalan haitsu sya'a, di mana menghendaki dia minha dari jenazah. Adapun orang yang berjalan silahkan dia mau berada di sekitarnya jenazah, silahkan. Mau tepat di kanan kirinya jenazah ya silahkan, mau mendahului ya silahkan, mau di belakangnya ya silahkan. Yang penting jangan di atasnya jenazah. Ini konyol ini. Nah, jangan sampai di atasnya jenazah, itu yang nggak boleh itu. Nah, menunjukkan bahwa boleh mendahului jenazah itu boleh, tapi dengan syarat bagi orang-orang yang berjalan. Nah, jadi kalau mengantar jalan mungkin pengen cepat-cepat kuburan, kemudian di depannya ya silahkan, tidak apa-apa. Namun dengan syarat berjalan. Karena di sini lafadznya haitsu sya'a, di mana menghendaki dia. Yang penting jangan di atasnya tadi itu. Watiflu, adapun anak kecil iku yusalla, disolati sopo alaihi, anak kecil. Walaupun dia itu belum balik, belum ada amalannya, maka tetap hukumnya disolati. Ya, pokok ketika dia lahir kok hidup, bernafas, kemudian mati, nah maka disunahkan untuk menyolatinya. Nah, jadi anak kecil itu juga disolati, walaupun dia itu keadaannya masih suci, belum mempunyai amalan apapun, tetap disolati. Babun bab fid du'ai, di dalam doa lil mayyiti, untuk mayit. Idza wudi'a, ketika diletakkan apa mayit, fi qabrihi, di dalam kuburannya. Babnya doa untuk mayit ketika mayit diletakkan di kuburan. Adapun yang berdoa adalah orang yang meletakkannya. Jadi ketika sudah menggali liang lahat, kemudian ada yang masuk di situ. Nah, dua orang misalkan. Nah, maka yang meletakkan inilah yang berdoa, doa ini. Doanya, hadatsana Muhammad ibnu Katsir hadatsana Muslim ibnu Ibrahim hadatsana Hammam ibnu an Qatadah an Abi Siddiq an Ibnu Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku kana, ada siapa Nabi, idza wada'a, ketika meletakkan siapa Nabi, al mayyita, pada mayit, fi qabrihi, di dalam kuburannya mayit, di dalam kuburan, fil qabri, di dalam kuburan. Qala, berdoa siapa Nabi, bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Maksudnya, aku meletakkan mayit ini, jadi aku meletakkan mayit ini bismillah, dengan namanya Allah. Wa ala sunnati Rasulillah, dan atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi isi doanya adalah Bismillahi wa ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu isi doanya. Adapun yang berdoa adalah orang yang meletakkan. Lah, praktek berdoanya silahkan ketika meletakkan atau setelahnya meletakkan, sama-sama diperbolehkan. Ketika meletakkan kemudian mendoakan Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah, atau mungkin setelahnya diletakkan kemudian kita berdoa, itu silahkan, tidak apa-apa. Jadi yang di dalam liang lahat itu juga ada doanya ketika meletakkan mayit tersebut. Nah, ini jadi proses-prosesnya itu sudah kita lewati semuanya. Pertama membasuh, memandikan mayit tersebut, kemudian menyolatinya, bagaimana pahalanya, kemudian imam bertanya di mana, kemudian sebelumnya kita kafani terlebih dahulu, setelah itu kita solati, kemudian kita kita antarkan sampai ke kuburan, kemudian setelah dikubur, nah itu ada cara-cara semua sudah berurutan. Tinggal kita terus kembali. Babul amri, babnya perintah bitaswiyatil qabri, dengan meratakan kuburan. Perintahnya agar meratakan kuburan. Hadatsana Yahya ibnu Yahya wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Zuhair ibnu Harbin qala Yahya akhbarana wa qala al-akharon, lafadznya haddatsana Waqi an Sufyan an Habib ibni Abi Sabit an Abi Wa'il an Abil Hayyaj al-Asadi. Qala berkata siapa Abil Hayyaj. Qala berkata li kepadaku sapa Ali ibnu Abi Thalib, Allah ab'asuka, adakah tidak mengutus aku kepadamu alama atas apa-apa ba'asani yang telah mengutus ni padaku alaihi atas ma sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah kamu aku beri tugas sebagaimana Nabi memberikan tugas kepadaku? Jadi Ali menawarkan Abi Hayyaj, wahai Abi Hayyaj, kamu mau enggak saya beri tugas sebagaimana Nabi telah memberikan tugas kepadaku, yaitu Allah tada'a, agar tidak meninggalkan engkau timsalan pada gambar mentol, gambar yang timbul, illa kecuali tomastahu, menghapus engkau hu pada gambar. Yang pertama, supaya engkau meninggalkan barang yang mentol, gambar yang mentol, yaitu gambar makhluk yang bernyawa, kecuali engkau menghapus pada gambar tersebut. Ya, termaksud dengan cara merusak kepalanya. Misalkan ada kain bordiran misalkan. Nah, kemudian gambarnya itu gambar makhluk hidup. Nah, maka supaya kita rusak, ya minimal kepalanya kita potong. Karena orang tidak akan mungkin tanpa kepala. Tidak ada yang bisa hidup tanpa kepala. Nah, kalau dipotong tangannya, hanya tangannya saja, nah, kemungkinan masih bisa hidup. Tapi kalau kepala, nah, jelas sudah tidak bisa hidup. Nah, jadi supaya ditinggalkan, artinya dihapus. Pol-polnya ada ya supaya dirusak. Nah, tapi untuk lebih mutawariknya, ya supaya kalau ada sabun bordir-bordir yang seperti timbul, nah itu lebih baik tidak usah dibeli. Atau mungkin foto misalkan kemudian dipotong pas ngepres orangnya itu. Nah, itu kan sama aja timbul akhirnya nanti jadinya. Nah, itu tidak boleh ya, supaya foto apa adanya saja. Itu supaya ditinggalkan seperti itu. Karena ancamannya ketika di akhirat barang yang timbul tadi akan meminta nyawa kepada diri kita. Memiliki saja tidak boleh, apalagi diperjualbelikan.
menjual. Oh, ini saya hanya menjual saja kok Pak. Ya sama saja memiliki. Kemudian bikin tambah parah lagi itu nanti. Nah, bikin boneka atau dan sebagainya. Nah, itu tambah parah lagi. Jadi dijauhkan dari barang-barang yang mentol, dan sifatnya bernyawa. Wala kubron, dan pada kuburan, wala dan tidak. Nah, wala lanya itu atau ke Allah tada'a, dan tidak meninggalkan engkau kubron pada kuburan, musyrifan, apa bahasa Indonesianya, yang nyemul, nimbul, pokoknya ada seperti bukitnya kecil gitu. Nah, nyemul, menggundung, ya menggundung. Yes, pokoknya ada bukitnya sedikit itulah ya. Asal bisa dipahami ya. Nah, kalau Jawanya itu nyemul. Jadi kuburan yang nyemul, membukit. Illa kecuali sawaitahu, meratakan engkau hu pada musyrifan, dan engkau tidak meninggalkan terhadap kuburan yang nyemul kecuali engkau meratakannya. Nah, ini adalah perintah menunjukkan bahwa Nabi memerintahkan kepada Ali agar meratakan kuburan. Jadi kuburan itu tidak perlu kemudian nyemul yang tinggi-tinggi, tidak perlu. Ya cukup apa adanya saja. Ya, pol-polnya nyemul sedikit, nah itu ya tidak apa-apa. Sebab tanah yang sudah kita gali, nah itu kan nantinya akan ada tanah yang lebih. Ya apa tidak? Nah, akan tanah ruang kosong yang ruang tanah yang harusnya itu ditempati tanah, kita tempati untuk mayit tersebut. Nah, akhirnya kan ada lebihnya, ya pokoknya lebih sedikit. Nah, jangan sampai nyemul yang tinggi, itu jangan sampai. Nabi memerintahkan Ali agar meratakan kuburan. Nah, kemudian Ali memerintahkan kepada muridnya yaitu Abi Hayyaj. Babun nahi, babnya larangan, an tajsisil qabri, dari menembok kuburan, wal binai, dan membangun alaihi, atas kuburan. Nah, ini parah lagi nih. Yang nyemul saja tidak boleh. Nah, apalagi ini bahkan dia membuat rumah, menembok kuburan tersebut dan juga membangun kuburan tersebut. Ada sana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, ada sana Hafiz ibnu Giyas, an ibnu Jurayjin, an Abi Zubair, an Jabir, qala berkata siapa Jabir, naha melarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu jassoso, ditembok opo al-qabru, kuburan, wa ayyuka ada, dan diduduki opo alaihi, kuburan, menduduki yang sifatnya meremehkan. Nah, ini tidak boleh. Kita duduk di atas kuburan yang sifatnya meremehkan. Karena santai, enggak diganggu. Nah, meremehkan itu enggak boleh. Wa ayyubna, dan jika dibangun opo alaihi, kuburan. Nah, tidak boleh kuburan dibangun menjadi rumah. Ya mungkin kalau orang-orang mungkin beranggapan, wah kasihan mayitnya nanti kepanasan ini, kita bikin rumah di sini. Nah, membikin rumah kepada mayitnya tersebut. Nah, itu tidak boleh. Ya minimal itu memberikan tanda. Itu pun tidak boleh diberi nama. Nah, itu saja. Adapun tanah juga tidak boleh terlalu nyemul, datar. Adapun minimal itu diberi tanda, caga ya. Nah, diberi batu nisan itu. Nah, itu pun juga tidak boleh diberi nama. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah beri manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.